the videotape was released, we got so used to starting over. Kisah bermula pada tahun 1990 sebelum manusia dan robot berperang. Dua kakak beradik yatim piatu, Michelle dan Chris, hidup bahagia meskipun tanpa orang tua. Michelle yang selalu mendukung adiknya untuk menjadi mahasiswa terbaik di fakultasnya, bahkan dia mensupport Chris untuk bisa menciptakan sebuah robot yang bisa bermanfaat bagi manusia di masa depan. Three days. Yeah, these tests became Einstein and they stole. Meskipun sangat jenius, namun Chris tidaklah berambisi menciptakan sebuah robot. Dia lebih memilih mencintai dekat dengan kakaknya sendiri ketimbang harus menciptakan makhluk buatan yang tentunya akan mengurangi rasa kasih sayang terhadapnya. It doesn't matter if you're down the hall. Consciousness could transcend local boundaries. Always remember. Akhir-akhir ini banyak sentimen negatif tentang robot. Semua tentang robot harus dihapus keberadaan dan peredarannya, termasuk film kartun yang sudah terbiasa tayang di televisi. Of robot evolution. Possibly understand our best interest. Menurut mereka, fenomena ini bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia. Meskipun pada awalnya robot-robot itu meringankan tugas manusia, bisa melakukan semua tugas yang tidak diinginkan manusia selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, robot-robot ini mulai pintar. Mereka sudah mulai bosan hidupnya selalu dijadikan budak manusia. Mereka menuntut hak dan kebebasan yang setara dengan manusia. Oleh karena itu, mereka tidak mau lagi diperintah manusia dan memilih menciptakan hidupnya sendiri. Semakin hari, semakin mereka membangkang terhadap umat manusia. Para robot banyak menciptakan kerusakan di mana-mana. Defiant the president's order that all robots return to work. As of today, we are at war with the robots. Oleh karena itu, Presiden mengumumkan bertindak tegas berperang melawan para robot yang sudah bertindak anarkis dan meresahkan. Dan apabila ada manusia yang melindunginya, akan dianggap pengkhianat negara. Until Ethan Skate stepped in. Hingga pada akhirnya, ada seseorang ilmuwan bernama Ethan Skate. Dia berhasil menciptakan robot yang bisa dikendalikan manusia dengan jarak jauh. Dia menyebut penemuannya itu dengan helm neuro, sebuah perangkat yang bisa dihubungkan pikiran manusia dengan sebuah robot drone. Kini manusia menciptakan robot baru untuk membasmi para robot yang sudah meresahkan dan sudah tidak bisa dikendalikan. Mr. Peanut signed it. Dan akhirnya peperangan pun tak bisa dihindari. Karena mereka tidak dibekali senjata yang canggih, dalam hitungan minggu, perang pun akhirnya berakhir dimenangkan oleh robot drone helm neuro. Tuan Kacang, yaitu sebagai robot pemimpin mereka, menandatangani perjanjian penyerahan diri dengan Presiden di Gedung Putih. Sebagai bentuk perdamaian, Presiden memenjarakan lebih dari 6.000 robot yang kalah dan akan dikirim ke pusat zona eksklusif, yaitu sebuah gurun yang luasnya 100.000 mil persegi di barat daya Amerika. Consumer Neurocaster. The technology that won the two places at once. Work. Setelah kemenangan itu, pemerintah kini menciptakan lebih banyak lagi robot helm neuro dan akan diproduksi secara massal untuk kebutuhan manusia di seluruh dunia. The way we live our lives at the same time. Live at the Center Store, where we're just Beberapa tahun kemudian setelah perang usai, kini manusia sudah hidup berdampingan damai lagi dengan robot yang baru. Hingga di sekolah-sekolah pun diterapkan kurikulum wajib mata pelajaran terapi neuro bagi siswanya. Menurut kebijakan pemerintah sebagai manfaat untuk hidup berkelanjutan manusia seterusnya. I should have a talk with your mom. Word of the state. Namun tidak semuanya orang menyukai kurikulum ini, termasuk misalnya salah satu siswa kelas 9 SMA. Menurutnya dia lebih menyukai hidup yang nyata, ketimbang dia harus hidup dengan kecerdasan virtual, apalagi menggunakan segala sesuatunya dengan robot. Ted told me himself. Because my frontal cortex. Take this ankle monitor off and we'll see. Setelah ditinggal kedua orang tuanya, kini Michelle hidup dengan kedua orang tua asuh barunya, yaitu Teddy. Seperti hari-hari biasanya, saat dia tertidur, dia selalu memimpikan kejadian yang sama ketika ayahnya menabrak rusa yang menewaskan kedua orang tuanya. Trauma itu selalu saja membangunkan tidurnya. Saat dia terbangun dari tidurnya, Michelle melihat sosok bayangan yang berkeliaran mengelilingi rumahnya.
Michelle mencoba keluar dengan membawa senter baterai dan memastikan semuanya baik-baik saja. Namun ternyata yang dia lihat adalah sebuah robot kecil berkepala besar berwarna kuning. Now what do you want? Stay back! Robot itu bernama Cosmo. Dia mengajak Michelle untuk segera pergi ke suatu tempat. Dia selalu mengulang-ulang perkataannya untuk menghancurkan sebuah robot batu. Namun Michelle tidak mengerti maksud dan tujuannya. Akhirnya terjadi tarik-menarik antara Cosmo dan Michelle memperebutkan sebuah foto. Rupanya Cosmo terjatuh dan suaranya membangunkan Teddy, ayah angkatnya yang sedang tertidur. Sontak dia langsung marah melihat di dalam rumahnya ada sebuah robot. Pertengkaran pun terjadi antara Michelle dengan Teddy. Dengan refleks tangannya langsung menampar muka Michelle hingga terjatuh. Melihat Michelle terjatuh, Cosmo tidak terima dia diperlakukan oleh Teddy dengan cara kasar. Akhirnya dia membalas mendorongnya hingga terjatuh, dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Tidak terima kepalanya berdarah terbentur tembok, dia mencoba melaporkannya kepada polisi. Namun belum selesai dia melaporkan kejadian itu, Michelle dari belakang langsung menyetrumnya, hingga akhirnya Teddy pingsan. Michelle dan Cosmo segera kabur dari rumah itu. Namun ketika dia sudah masuk ke dalam mobil, ternyata Michelle tidak bisa mengendarai mobil itu. Sempat dikejar oleh robotnya Teddy, namun mereka berhasil kabur dari rumahnya. Cosmo mengajak Michelle pergi ke suatu tempat di mana para robot dipenjara. Sebetulnya dia ingin menunjukkan kepada Michelle bahwa sesungguhnya adiknya itu masih hidup, dan dia sekarang berada di sana. Michelle bingung bagaimana Cosmo tahu keberadaan adiknya sekarang ada di sana. Padahal setelah kecelakaan itu, adiknya dinyatakan tewas bersama kedua orang tuanya. Namun Cosmo tetap meyakinkan Michelle bahwa adiknya yaitu Chris masih hidup. Dia sekarang dirawat bersama seorang dokter berkacamata, tepatnya di pusat zona eksklusif para robot di penjara. Glasses. Only. Sedikit mulai percaya, namun Michelle bingung bagaimana caranya agar bisa masuk ke sana. Believe in yourself. How the hell are we supposed to break in? PO Box 1616 Clayton, New Mexico. Hingga mereka pergi ke suatu tempat di perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Di suatu perkampungan yang sedikit penghuninya. Combine our Cosmo modules. Jesse, Mereka melihat ada seseorang yang akan bertransaksi dengan robot helm Neuro. Setelah menunggu, rupanya mereka sedang bertransaksi sebuah pistol. Namun tatkala pistol itu sudah didapatkan, robot itu tidak mau membayarnya dan mengancamnya akan menembaknya bila dia memaksa. Belum sempat robot itu menembaknya, namun dia sudah keburu ditembak dulu dari dalam truk. Ternyata itu adalah sebuah robot peliharaannya. Michelle dan Cosmo segera masuk ke dalam truk tersebut. Tatkala mereka berdua membuang bangkai robot yang baru saja mereka tembak. Sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah perbatasan di sebuah gudang tua. Michelle dan Cosmo turun dari truk sambil mengamati situasi gudang itu. We got a buyer in Toledo. Remind me, what's in here again? Namun rupanya, Cosmo tidak sengaja menyentuh sebuah mainan musik yang otomatis mengundang perhatian mereka. Tidak lama dari itu, akhirnya mereka tertangkap. Michelle mengiba kepada mereka untuk dibebaskan. Sesungguhnya mereka tidak sengaja sampai ke gudang miliknya. Karena tujuan Michelle dan Cosmo adalah ke pusat zona eksklusif untuk membebaskan adiknya di dalam sana. You can stay here. The ex-kid is not some spring break hotspot. Namun belum lama percakapan, mereka terhenti ketika ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam liftnya. Rupanya itu juga sebuah robot drone polisi yang mengikuti Michelle dari rumahnya. Ketika John berusaha berbohong bahwa Michelle itu adalah adiknya, namun robot drone polisi itu telah mengetahui nama aslinya dan tindak kriminal yang pernah dilakukan Michelle. I want a lawyer. But
Saat memberi kode isyarat kepada Herm robot miliknya untuk segera menembaknya, namun dia kalah cepat dengan robot drone polisi itu. Akhirnya robot drone tersebut tertindih oleh besi jepit dari atas yang membuat dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba misil mendorong robot drone polisi itu dengan sebuah mobil ekskavator yang membuat robot itu terjepit dan tidak aktif lagi. Namun efek dari ekskavator itu membuat bangunan menjadi runtuh menutupi jalan keluar mereka. Kini mereka tersesat di zona eksklusif, tempat penjara para robot yang kalah perang dan tidak bisa kembali. John menyesali dia tersesat di tempat itu, namun bagi Michelle ini adalah sebuah jalan untuk bisa menemukan adiknya kembali. I'll find one. RM component system. I've got a body size for every. As far as beautiful places to starve to death. Perjalanan pun dimulai. Got it. Yeah, that's the attitude, huh? Ethan Skate berkunjung ke rumah ibunya. Setelah lama tidak bertemu, akhirnya mereka bisa berjumpa. Namun belum lama bercerita, pembicaraan mereka terhambat oleh gangguan sinyal yang lemah. Ternyata itu adalah sebuah obrolan virtual dirinya dengan mendiang ibunya. Skate mengeluhkan jaringan virtual miliknya. Tiap hari kecepatan transfer data kian menurun drastis. Dan apabila tidak segera diperbaiki, maka perusahaannya akan mengalami kebangkrutan dan proyeknya akan menjadi proyek sampah. Until I had all the facts. The fact is, complete dog shit. Tentu hal itu menjadi ancaman bagi dirinya. Oleh karena itu, dia berupaya mencari sumber kekuatan baru agar bisa dipercaya dunia. Ternyata kekuatan mereka ada pada otak Christopher, adik Michelle dulu yang pernah hilang. Namun sayangnya Chris sekarang berada pada zona eksklusif, yang artinya mereka harus ke sana untuk menculiknya dan menjadikan sebagai sumber kekuatan baru. But it wasn't us. No, theoretically, if the Neurocast My company collapses. Untuk bisa sampai ke sana, Skate mencoba menggunakan proxy yang menggunakan jasa seseorang untuk bisa ngambilnya. Dan ternyata itu adalah Kolonel Bradbury, mantan satuan tugas robot polisi yang sekarang mati di zona eksklusif. Skate menawarkan kerjasama kepadanya. Dia berjanji akan menghidupkan lagi robotnya. Namun dia harus menangkap Chris di zona eksklusif dan robot kecilnya yaitu Cosmo. Meski itu mereka lakukan pelanggaran perjanjian, namun mereka lakukan untuk kepentingan mereka masing-masing. Tidak lama mereka berdua deal, akhirnya robot Kolonel Bradbury dihidupkan kembali. Tabletop mode, huh? They just passed the asteroid field. Setelah lama berjalan, tibalah mereka di suatu perkampungan robot, dan sepertinya sudah tidak ada penghuninya. Namun mereka salah, kedatangan mereka disambut oleh lemparan-lemparan benda bekas yang menghentikan perjalanan mereka. Ladies and gentlemen. Akhirnya mereka ditangkap dimasukkan ke dalam bangunan tersebut. Ternyata di dalam bangunan itu terdapat banyak robot yang masih aktif. Mereka hidup damai di dalamnya tanpa ada robot kanibal yang merusak sesama mereka. Tiba diperkenalkan pada seseorang pemimpin dari jenis mereka, yaitu Tuan Kacang. Rupanya Tuan Kacang mengira kedatangan mereka adalah sebagai seorang pemulung yang biasanya merusak para robot-robot kami, namun ternyata Tuan Kacang salah. Michelle datang ingin bertemu dengan salah satu seorang dokter yang tinggal di tempat itu yang telah menculik adiknya. We haven't put up the sign yet, but try reading this. Pretty catchy. You're looking at. Tuan Kacang bingung, sebetulnya ada gerangan apakah mereka menculik seorang anak kecil. Sejenak kemudian dia mengingat dulu ada seorang dokter namanya Clark Amers. Dia adalah seorang dokter bidang interaksi manusia dan mesin. Stuck on them. They can't pick up a new. Sir, Mister. Dulu Tuan Kacang pernah mengusirnya karena dia adalah seseorang yang satu-satunya yang mengetahui jalan keluar dari tempat itu.
Namun Tuan Kacang lebih memilih mematuhi perjanjian damai yang telah disepakati manusia dan robot. Dia lebih memilih untuk tinggal di tempat itu daripada kabur, namun mereka harus mati ditembak manusia. Oleh karena itu, dia mengusirnya. Might as well. Dr. Clark Amherst, PhD in Human Systems. You don't know any other way out of here than one person who did. Namun Michelle tidak setuju dengan pendapatnya. Baginya Dr. Amherst telah menculik adiknya untuk dijadikan objek kekuatan. Oleh karena itu, dia akan tetap berusaha mencari adiknya sampai ketemu. Namun John menasihatinya agar tidak gegabah dengan modal nekat mencarinya. Apalagi pada tengah malam hari, itu sangat berbahaya karena banyak robot pemulung liar di luar sana yang akan membunuh siapa saja. Kemudian harem robot milik John ikut menasihati Cosmo. Menurutnya jika kakakmu mati, maka semuanya tidak akan berguna bagimu. Melihat wajah Cosmo yang memelas, akhirnya Michelle mendengarkan saran mereka. Sejenak Michelle mengingat masa-masa bersama adiknya dulu. Kala itu mereka saling bertukar pikiran, selalu menjalin hubungan seperti layaknya seorang ibu kepada anaknya. Mereka tidak mau terpisahkan karena bagi Chris, Michelle adalah pengganti seorang ibu yang baik. Not exactly. Then I suggest you get your ass back to college. After Christmas. Saat malam menjelang tidur, ada seseorang robot pos menghampiri mereka. Robot itu memberikan sebuah surat dari Dr. Clark Amherst yang ditujukan kepada Chris tepat sebelum Tuan Kacang mengusirnya. Surat itu berisi, "Christopher, kalau kau baca ini, cari aku di 2201 Peak Road." Mendengar isi surat itu, artinya ada pesan yang ingin dia sampaikan. Michelle ingin segera bergegas menuju ke sana, namun robot pos itu tidak mau mengantarkannya ke sana. Kalau dia melanggar, maka dia akan mendapat hukuman yang berat. I can't tell you, but We get the hell out of here, then could be your. Unreliable. oh, he heard us. We were too loud. Di tengah perdebatan yang mereka bicarakan, tiba-tiba Tuan Kacang mencoba memotong pembicaraan mereka. Dengan rasa iba, dia bersedia membantu Michelle menemukan adiknya. Mereka pun berangkat menuju ke tempat di mana sang dokter berada. Namun mereka tidak mengetahui robot drone telah mengikuti kepergian mereka dari belakang. Tiba di tempat lokasi yang dituju pada malam hari. Tentu kondisi itu tidak baik bagi mereka karena banyak para robot pemulung liar biasanya berkeliling mencari mangsa. Benar saja, belum lama mereka tiba di sana, mereka disambut oleh segerombolan robot liar yang ingin menerkam mereka. Hingga mereka terpojok di suatu rumah yang menyeramkan. Mereka bingung hendak mau lari kemana. Mereka tidak bisa lari kemana-mana dari kawanan robot liar tersebut. Namun sekejap kawanan robot liar itu membubarkan diri setelah lampu-lampu dan musik keras dinyalakan. Yap, dalam sekejap mereka sudah masuk dalam perangkap Dr. Amherst. Michelle langsung emosi, memaksa dokter memberitahu keberadaan adiknya sekarang di mana. Dengan terpaksa, dokter memberitahunya bahwa adiknya sekarang berada di Pulau Center. Setelah kecelakaan itu, dokter menemukan otak Chris sangat istimewa. Hingga saking sangat istimewanya, otaknya bisa menopang daya komputasi yang sangat tinggi untuk menjalankan sebuah jaringan, yaitu menghubungkan antara helm neuro dan drone untuk bisa menggerakkan robot dari jarak jauh. Don't tell me. Just tell me. Will you join us, please? Dan ternyata, pertempuran antara robot dan drone buatan Skate yang dimenangkan oleh drone itu adalah berkat andil besar otak Chris yang digunakan untuk uji coba proyeknya. Sepertinya Dr. Amherst di sini mendapat tekanan. Dia dilema antara membiarkan Chris mati atau tetap hidup, tapi otaknya digunakan untuk keperluan orang banyak. A recorded PC vocab knows what I know. Show them Sempat menolak proyeknya Skate, namun Skate mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mau melakukan itu. Oleh karena itu, sebelum Dr. Amherst kabur, dia membuat koneksi kecil antara Chris dengan jaringan luar yang bisa terhubung dengan saudaranya di luar sana.
agar pikirannya terbebas walaupun tubuhnya terkurung. Relax. Everybody relax. You got into the X. Di tengah perdebatan, mereka kedatangan tamu, yaitu robot drone. Rupanya itu Bradbury, anak buah Skate yang mengikuti mereka dari tadi. Tuan Kacang mencoba menghalanginya agar dia tidak menyakiti Dr. Amers dan Cosmo. Perkelahian pun tak bisa dihindari. Your people gonna crack that shell. Namun rupanya dia tidak datang sendiri. Ada banyak robot drone lainnya berdatangan. Suasana pun bertambah kacau. Dr. Armes mencoba menghalangi drone mengejar Michelle dan Cosmo. Hey! Di saat ingin menyerah, dokter mengingatkan drone bahwa dia sesungguhnya tidak bisa membunuh makhluk hidup kecuali para robot. Tiba-tiba dari belakang, drone lain datang langsung menembak Dr. Armes. Seketika itu, Dr. Armes langsung mati di tempat. Dan ternyata yang menembak Dr. Armes tersebut adalah drone yang dikendalikan oleh Skate. Michelle dan Cosmo tertangkap, hingga akhirnya mereka terpisah dan Cosmo dibawa ke sebuah pusat center perusahaan milik Skate. Kini dua komponen antara robot Cosmo dan otak Christopher akan digabungkan untuk mendapatkan sebuah pasukan energi pembangkit jaringan, yang mana itu bisa membuat para robot drone mereka tidak kekurangan daya. Just one thing. What? You prefer evolution? Michelle kembali bersedih, karena untuk kedua kalinya dia harus kehilangan adiknya. Dia bingung bagaimana caranya agar dia bisa bertemu dengan adiknya lagi. John mencoba menyemangatinya untuk melakukan percobaan yang ketiga kalinya. Mungkin kali ini kau akan berhasil. Mendapat dukungan dari John lagi, Michelle mencoba mengumpulkan kekuatan-kekuatan teman robotnya untuk mengatur siasat agar bisa membebaskan adiknya di mana dia ditahan. What about the building that they're... I remember those big rigs broken down in the interstate. Namun Tuan Kacang rupanya mendengar. Sepertinya dia tidak mau bertempur melawan manusia lagi. Sedikit menyemangati dan arahan, Michelle menjelaskan kepada Tuan Kacang bahwa sesungguhnya mereka menang perang itu berkat kekuatan otak adiknya. Kalau mereka bersama-sama memutuskan koneksi otak adiknya dengan mesin milik Skate, maka seluruh drone buatan Skate yang ada di muka bumi akan lumpuh total. Mendengar penjelasan yang logis dari Michelle, akhirnya Tuan Kacang menyetujui rencana berikutnya. Serangan dimulai. John mengendalikan robot besar untuk memulainya. Namun Skate tak diam saja. Dia mengeluarkan pasukannya untuk menghalau kedatangan mereka. Dan pertempuran pun kian sengit. Di dalam sana, Michelle mencoba merangsek masuk ke dalam pusat laboratorium pembangkit jaringan milik Skate. Dan benar saja, dia menemukan tubuh Chris dalam kapsul inkubasi. Namun dia bingung, bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan adiknya sementara dia di dalam kapsul seperti mati suri. Robot komputer menyarankan untuk dia memakai helm neuro agar bisa terhubung dengan adiknya di sana. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Michelle mau menggunakan alat tersebut. Michelle kini telah masuk 3 dimensi alam bawah sadar milik adiknya. Untuk yang pertama kalinya, Michelle bisa berkomunikasi dengan adiknya yang telah meninggalkannya beberapa tahun yang lalu. Michelle mencoba membujuknya untuk segera pulang, namun Chris menolaknya, karena itu tidak mudah bagi dirinya untuk bisa keluar dari sini. Chris dilema antara pergi dan tetap tinggal di sini. Jika aku tetap di sini, maka kejahatan akan selalu dilakukan oleh Skate. Oleh karena itu, untuk menghentikannya, maka Michelle harus memutuskan jaringan yang terhubung di badanku, kata Chris. Melihat robot-robotnya banyak yang tumbang dalam peperangan, akhirnya Skate mengeluarkan drone andalannya, dan dia sendiri yang mengendalikannya langsung.
Saat teman-temannya banyak yang tewas, Michelle memutuskan jaringan yang terhubung ke badan Chris. Dan benar saja, satu persatu robot buatan Skate mati otomatis. Dan akhirnya, Michelle dan teman-teman robotnya menang dalam pertempuran itu. Perusahaan Skate bangkrut dan dia ditangkap dengan dakwaan eksperimen seorang anak terhadap proyeknya. Begitu banyak pemberitaan orang-orang yang ingin mengetahui siapa sebenarnya gadis itu yang membongkar borok konspirasi Skate. Akhirnya Michelle angkat suara melalui video pribadi yang disalurkan ke semua jaringan. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya proyek yang dibuat oleh Skate sebetulnya itu buruk untuk robot dan juga buruk untuk manusia. Setelah adanya helm neuro, kehidupan manusia menjadi berubah, cenderung memilih hidup sendiri daripada harus bersosial, dan efeknya adalah manusia cenderung kecanduan dengan alam maya. Jika itu terjadi berlangsung lama, maka akan mengancam keseimbangan kehidupan manusia ke depannya. Oleh karena itu, untuk ke depannya, helm neuro dan drone buatan Skate harus dihilangkan dari peredarannya. And maybe for a little while, the Neurocasters. Okay, I'm done. Pesan dalam film ini adalah, kita sebagai selaku umat manusia harusnya tidak bergantung pada suatu teknologi yang akhirnya melupakan jati diri sebagai manusia. Karena sejatinya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan banyak makhluk lainnya untuk berinteraksi, bukan menggantikannya dengan robot atau lainnya, agar hidup berjalan normal sebagai manusia ciptaan Tuhan seutuhnya.